Jadi guys, kembali lagi ke channel kamu. Di channel kamu kali ini kamu akan eh, kembali ke masa lalu. Kita akan jelajah wiki pada tahun 75 sebelum Century. Jadi 75 BC. Jadi ada apa aja sih di tahun 7 tahun 75 sebelum Century, before Century? Jadi ada di Roma itu ada Tribun Quintus of. Nah, di sini nih. Boleh diartiin, guys. Eh, jadi boleh diartiin, guys. Jadi boleh diartiin, guys, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, guys. Tribun Quintus Opimius berbicara menentang pembatasan sulan di dalam tribun dalam orasi yang terkenal karena sarkasme terhadap kaum konservatif. Jadi si si apa nih, Sulan ini Sulan ini sangat, jadi kaum konservatif itu apa sih, guys? Kaum kaum konservatif. Oh, ini nih. Konservatif adalah kaum yang mendukung nilai-nilai tradisional, guys. Jadi sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin konservasi, melestarikan, menjaga, memelihara, mengamalkan. Jadi boleh dibilang kalau orang agak-agak jadul gitu boleh dibilang dia konservatif, guys. Jadi kayak jadul nih misalnya, kayak misalnya eh kayak orang jadul gimana sih, guys? Jadi kayak misalnya ini sekarang udah zamannya handphone nih, udah zamannya smartphone nih, kok ada orang yang masih mau ngarit sih, guys, gitu, guys. Kayak mendukung nilai-nilai tradisional, guys, tapi sebenarnya nggak masalah sih, guys, karena untuk nilai-nilai tradisional itu di sini nanti kalau kalau semuanya main smartphone nanti siapa yang ngarit dong ya, guys, ya kan. Jadi boleh beda bilang begitu, guys, gitu. Jadi dia sangat melakukan sarkasme terhadap kaum konservatif, guys. Jadi si Sulan ini, jadi boleh dicari Sulan ini siapa sih, guys. Boleh Sulan, guys. Sulan, eh, kamu boleh ke Google, guys. Nah, kok jadi drama sih, drama Tamil India. Jadi boleh dicari Sulan. Sulan siapa sih, guys? Sulan nggak tahu ya. Jadi nggak apa-apa dicek dulu pembatasan Sulan di dalam oh, Sulan, jadi kayak Sulan kayak itu ya. Jadi mungkin Quintus Optimus ini terkenal sarkasme, atau Sulan itu nama, oh, dia pokoknya gitulah, guys. Gitu ya, boleh. Public official apa, depending the Roman was often speaking handle murder. Oh, jadi kayak gimana ya, kayak ini, guys. eh Apa sih ya, dia boleh jawab kuas kata apa. Jadi Cicero, jadi kuaestor kuaestor jadi kuaestor ini jabatan publik. Oh, ini dia nih, boleh dilihat di wiki juga. Jabatan publik dalam kursus honorum mengawasi urusan keuangan pemilihan, sedang kasih jabatan ini ditunjuk pada masa kini ke polisi senior di Italia dan jabatan pengawas keuangan. Oh, gitu. Jadi dipilih sebagai pengawas, guys, si Cicero ini, guys. Siapa Cicero ini? Nah,
statesman, apa sih statesman? Statesman apa sih statesman? Statesman, oh negarawan. Jadi seorang negarawan, seorang pengacara, sekolah apa ya, orang tahu orang berpendidikan kan, filosofer, akademis gitu, saya boleh diartiin guys. Jadi pokoknya Cicero ini orang di Western Sicilia. Jadi gini, nah di sini dia diartiin guys. Jadi ini kejadian-kejadian pada tahun ke-75 sebelum Century guys. Nikomedes IV dari Britania mewariskan kerajaannya ke Roma. Pada saat kematiannya marah dengan pengaturan itu. Udah gitulah. Jadi ini Nikomedes IV Bitinia. Jadi yang harus dijelasin mana nih Nikomedes ya guys. Siapa sih Nikomedes? Nikomedes Bitinia. Jadi ada negara namanya Bitinia guys. Bitinia. Aduh, kalau ngomongin sejarah nggak habis-habis ya guys ya. Kayaknya Bitinia nggak pernah denger kan? Bitinia Ancient Kingdom, Roman provinsi di Asia Minor dan Black Sea. Jadi ada di Laut Hitam. Jadi kayak di Asia gitu kayaknya guys, kayaknya. Jadi lumayan lama juga guys ya negaranya, sekitar berapa? Ada 200 tahunan. Jadi lokasinya di mana sih Bitinia ini? Jadi kayak di Asia gitu ya guys ya. Laut Hitam ada di Asia kan ya. Nggak tahu deh guys, gue mau nebak rasanya. Bitinia berarti di Google Bitinia no. Oh, ibu kotanya di Komedia guys. Jadi ibu kotanya di Komedia. Nama Bitinia ini. Jadi kayak ini peta zaman dulu ya guys ya. Nggak gitu guys ya, kayaknya sih deket-deket situ guys, deket-deket Asia guys. Bitinia nggak tahu dah, terserah lo mau kebetulan di situ. Jadi dikasih ke Roma guys itunya guys. Nah, di sini nih. Oh, di sini. Oh, ini nyambung. Oh, ini nyambung guys. Ini nyambung guys ceritanya guys. Gua nggak bisa di-share lagi. Ini kenapa lagi mouse gua? Bisa. Jadi gini guys ceritanya guys. Mewariskan kerajaan ke Roma, marah dengan pengaturan. Mithridates de Pontus menyatakan perang terhadap Roma dan menyerang Bitinia, Cappadocia dan Paphlagonia hingga memulai perang Mithridatik ketiga gitu. Jadi Paphlagonia, Cappadocia, Bitinia gitu guys. Dan gua nggak ngerti guys kenapa pada suka-suka banget beginian ya. Gua nggak ngerti guys, beneran guys, pada suka-suka banget beginian ya Allah.
perang Mitridatic ketiga. Sebetulnya perang Mitridatic ketiga, nah ini guys dibahas banget guys. Jadi perang Mitridatic ketiga apa sih? Eh, jadi kayak ada kayak ada tra-tranya gitu ya. Jadi ya ini aja Mitridatic, enggak baik, enggak baik. Enggak, Mitridatic guys, bukan, enggak ada tra-tranya. Jadi boleh digasin nih guys, perang Mitridatic nih guys. Terus Mitridatic War. Jadi perang apa sih? Apa jangan apa perang gara-gara mau jodohin anak lagi. Jadi mungkin si Mitridatic ini punya anak laki-laki gitu guys. Jadi dia main jodohin, jadi ceritanya dia apa sih mau jodohin sama, bukan Mitridatic, ada orang kecil gitu guys punya anak laki-laki guys, mau dijodohin sama uh, ratu, mau dijodohin sama ratu guys. Ini kagak mungkin ya guys ya, bego amat enggak deh. Jadi gitu guys pokoknya guys. Jadi boleh dicatat guys, ini penting nih guys. Jadi perlu lu foto guys kalau perlu guys, ini perlu guys. Jadi Mithridates dari Pontus dan Republik Romawi guys. Mesopotamia, konflik berakhir dengan kekalahan bagi Mithridates. Oh ya bener guys, kayak ada kencan-kencannya gitu guys. Mithridates kan Dates itu artinya guys Mitri. Jadi dulu guys gua pernah ini guys, gua dulu pernah di masuk ke rumah sakit jiwa gitu guys ya. Terus di sana ada orang manggil gua kan, nama gua kan udah tahu kan nama gua siapa kan, tapi gua dipanggil Mitra guys. Jadi mungkin ada Mitridates, kayaknya ada hubungannya kayaknya sih ya guys ya. Jadi ada kekalahan dari Mitridates, jadi kekalahan dari gue gitu guys. Jadi mungkin guys ini kayaknya ada hubungannya nih, kayaknya ada konspirasi guys. Jadi boleh dipahami, boleh lu foto guys, boleh lu apalin guys. Kayaknya nih tuh guys, lihat guys, waduh. Ini ada Laodis guys, Laodis Trash terus. Jadi apa yang harus digaris nih guys? Waduh, Black Sea guys nih bu. Jadi kalau lo pernah dengar ada namanya bukan Black Sea, Black apa ya, Blackwood ya. Oh no, ada tauriknya guys dia kan guys. Jadi kayaknya ada hubungannya nih guys sama gue guys. Bener guys, ini perang ini kayaknya ada hubungannya sama gue. Mungkin leluhur gue mungkin apa sih namanya, kayak lahir kembali gitu guys. Jadi gitu guys, ini tahun 75 BC guys. Jadi gitu guys, kayaknya gitu guys, bener guys nih guys. Nih lu perhatiin dah, dulu gue pernah dipanggil Mitra guys, bener guys. Dan Dates guys, Dates itu kan artinya apa ya, kencan ya kan guys. Jadi kencan Mitra gitu, jadi kencannya gua gitu guys. Ini nih ada hubungannya kayaknya sama kencan nih. Jadi boleh lu boleh lu pelajarin nih guys, apa nih untuk perang-perangnya ini guys. Bener guys, gue dulu dipanggil Mitra guys gitu di sono guys. Ini kayaknya ada hubungannya nih, tuh ada hubungannya tuh. Bukan Pompei guys, gue nggak pengen. Tuh ada Trasata guys ya kan guys. Lu pikir deh guys, Aksata, jadi kayak ada hubungannya gitu guys. Jadi boleh lu pikirinnya Tigranocetra. Waduh, jadi kayak bener guys, ini bener. Ini boleh lo ituin guys. Tuh guys, gua Mithridates defeat di Western Asia guys. Western Asia, Asia Barat itu kan di daerah Arab ya guys ya. Jadi ceritanya gitu guys. Udahlah guys. Ini kayaknya bener-bener nih ada hubungannya nih
Jadi boleh lo apalin, dan gue kayaknya nggak mungkin ngapalin, gue jujur aja terlalu sibuk guys. Jadi boleh dicari nih, nih dia ini. Coba lagi, nggak apa-apa. Ada pemberontakan dari Mithridates pada awalnya hampir tidak dilawan. Senat merespon dapat mengirimkan konsul Lucius menghadapi ancaman politik. Ya kan ada kayaknya ada hubungannya nih guys sama gue nih. Mithridates gitu. Tapi boleh digeser guys, ada dari I ke A guys. Udahlah guys, udah rencana awal kota. Jadi ini mungkin ada hubungannya guys. Phrygia kota 60. Nah tuh guys, 64 kapal Romawi telah dibakar, ditangkap atau dibakar kota kayak. Tapi untuk masalah angka gue nggak terlalu yakin guys, gitu. Yaudahlah guys. Jadi sebetulnya Mithridates ini siapa sih? Boleh dicari tahu ya, Mithridates ini siapa guys? Mithridates. Mithridates. Apa sih namanya? Detik. Oh nih Mithridasium nih. Ini paham nih, Mithridasium boleh dipaham guys. No guys, jadi boleh lu foto guys. Boleh lu foto guys nih. Mithridasium adalah praktik melindungi diri dari racun secara bertahap, mengatur sendiri jumlah yang tidak mematikan. Kata tersebut berasal dari Mithridates, Raja Pontus yang sangat takut diracuni, sehingga ia teratur menelan dosis. Gue juga takut sih diracuni guys. Aduh gila. Pak itu bisa akurat, nggak akurat gini ya guys ya. Jadi gitu guys. Jadi gitu guys. Jadi kayaknya ini terlalu serem ya guys ya. Jadi kayak gini, boleh diartiin. Karena semua alasan ini hanya ada sedikit jika ada penggunaan Mithridates, pawang ular bisa Bilhas menggunakan metode ini. Pawang ular dari Burma dikatakan menato diri mereka sendiri dengan bisa ular untuk alasan yang sama gitu guys. Gitu. Boleh detail. Jadi Mithridates ini raja guys. Oh nih gini nih. Mithridates 6 father, Mithridates 5, tapi tetap aja ya namanya Mithridates ya. Tapi jelas guys, kalau bisa dibilang gue adalah Mithridates yang pertama guys, karena gue bukan bapak gue guys, bapak gue beda namanya ya guys ya. Jadi jelas bukan gue, nggak ada hubungannya loh guys, gue mau bapak gue ya guys. Jadi Mithridates ini boleh ada hubungannya sama gue gitu. Jadi kalau di sini disebut Mithridates father 5, 6 itu enggak, jadi gue nggak ada hubungannya ya guys ya. Bapak gue, jadi bapak gue beda, gue beda. Jadi boleh bilang nih Mithridates ini, boleh gue panggil gue Mithridates juga nggak apa-apa guys. Udah sampai gitu aja guys, dan sampai di sini video ini. Sampai bertemu di video berikutnya.